Bapak Ibu, kok Bapak Ibu, biasa bapak-bapak ya, ini bapak-bapaknya nggak ada. Padahal kalau kita tengok, misalnya hadis tentang kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu. Meskipun itu maknanya kedua orang tua, tapi akarnya adalah bapak. Kedurhakaan orang tua kepada anak itu istilahnya apa? Uququl aba lil abna. Kenapa kok bukan uququl aba wal ummahat lil abna? Kenapa bukan kedurhakaan para bapak dan para ibu kepada anak, melainkan uququl aba lil abna? Karena lalainya seorang ibu dalam mengurusi anaknya disebabkan lalainya ayah dalam menyiapkan istrinya menjadi ibu, baik dalam urusan ilmu maupun urusan yang lain. Dan disebut orang tua yang mandul dalam sebuah hadis bukanlah orang yang tidak mempunyai anak, melainkan seorang laki-laki. Laki-laki berarti bapak atau ibu? Bapak. Anaknya banyak, tetapi tidak ada satupun dari anak-anaknya itu yang memberi manfaat bagi kedua orang tuanya setelah tiada. Lalu apa sebabnya? Laki-laki yang disebutkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kedua orang tuanya, tetapi seorang laki-laki. Laki-laki berarti bapak atau ibu? Bapak. Yang tidak dapat memberikan apapun kepada anaknya. Yang dimaksud dengan tidak dapat memberikan apapun kepada anaknya itu apa? Apakah karena miskin? Bukan. Karena kalau miskin dia memberi nafkah seukuran kemampuannya. Adapun kalau istrinya mensedekahkan dari hartanya untuk keluarga, untuk anak-anak, itu lain lagi. Tetapi seorang laki-laki yang miskin memberikan seukuran kemampuannya. Begitu pula kalau dia kaya, dia memberikan seukuran kemampuannya. Lalu apa yang dimaksud dengan tidak dapat memberikan apapun bagi keluarganya, bagi anak-anaknya itu? Yakni pertama, dia tidak dapat memberikan ibu yang baik bagi anaknya. Dan kewajiban ini harusnya dipenuhi oleh seorang ayah ketika anaknya belum lahir. Dari masa kapan tuh? Semenjak awal ketika dia mau menikah, dia sudah mempersiapkan. Kalau belum punya anak, masih ada hak pilih untuk ganti istri. Ini mohon maaf, mungkin bahasanya kasar. Tapi kalau anak sudah lahir, maka sampai kapanpun anak itu tetap menjadi hak ibunya untuk mengasuh, kecuali kalau sudah balik, anak mendapatkan hak pilih ikut ibunya atau ikut bapaknya, andaikan ini bercerai, andaikan bercerai. Tapi kalau bercerai, itu bebannya berat itu. Kenapa? Karena laki-laki harus membayar gaji mengasuh bagi yang mengasuh anaknya, dan yang paling berhak adalah istrinya. Yang kedua, membayar gaji menyusui bagi yang menyusui anaknya, dan yang paling berhak adalah istrinya. Tepatnya ibu dari anak itu. Kalau istrinya bisa salah, karena kalau istrinya 4, istrinya kan bisa berlain-lain. Jadi ibu dari anak itu. Tidak dicabut hak seorang ibu untuk mengasuh anaknya, kecuali apabila rusak imannya, rusak akidahnya, atau rusak akhlaknya dalam tingkat yang memang sudah sangat rusak, misalnya berzina. Ya. Nah, kalau seorang ibu itu tidak memiliki ilmu, maka yang wajib mendidikan ilmunya kepada istrinya siapa? Suaminya, sebagai bagian dari kewajiban dia kepada anaknya. Istrinya anaknya itu tiap bulan itu hari-hari tertentu modal ringan, misalnya menjelang menstruasi, yang bertanggung jawab agar istrinya ini normal kembali atau tetap menjadi ibu yang baik siapa? Suaminya. Menarik itu, istimewa itu. Perempuan mens itu nggak wajib sholat. Bukan nggak wajib, memang nggak boleh sholat kan? Padahal dan nggak dihitung sebagai hutang, tidak diqadha. Padahal puasa itu tetap harus bayar puasa. Orang lansia sudah lansia, selama dia masih nggak pikun, dia tetap wajib sholat. Puasa enggak. Dia bisa mengganti dengan membayar fidyah. Sholat nggak bisa. Orang yang sakit keras, duduk nggak bisa, dia tetap wajib sholat dengan isyarat. Puasa? Enggak. Maksudnya bukan puasa nggak wajib, bisa diganti dengan membayar fidyah.
perempuan menstruasi sehat, segar bugar, tidak sholat. Nah, selain perempuan yang sedang menstruasi, siapa lagi yang tidak dikenai kewajiban sholat? Anak kecil sampai dia mimpi basah, hadisnya hatta yahtalim, bukan sampai akil balik. Akil balik itu kesimpulan hukum, maka tidak mungkin ada anak yang balik belum akil, secara bahasa saja sudah bermasalah, gitu ya. Itu tidak mungkin, karena ini tadi akil balik bukan istilah dalam hadis, tetapi kesimpulan hukum. Apa kaitannya dengan pembahasan kita nanti akan kita bahas insya Allah. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Yang kedua, orang gila atau orang yang mengalami keterbelakangan mental, dalam hadis disebutkan wa'anil majnun hatta yakil, dan orang gila sampai dia berakal. Dalam hadis yang lain wa'anil maktuh hatta yakil, dan dari orang yang mengalami keterbelakangan mental itu kan bisa disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya bawaan biologis, bisa juga disebabkan oleh peristiwa yang sangat traumatis, sehingga ketika dia pulih kembali maka dia bisa normal kembali, itu ya disebut berakal. Nah, yang ketiga siapa yang nggak dikenai kewajiban sholat? Perempuan yang menstruasi. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau di waktu-waktu itu seorang istri kok seperti orang yang kehilangan sebagian akalnya, itu harap maklum, ya. Loh, maksudnya gimana? Artinya memang perlu dimaklumi sehingga suaminya antisipatif dalam urusan didik anak.